Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada hak-hak Al-Quran yang harus kita penuhi. Hak Al-Quran pertama, membacanya dengan punya wudhu. Ya, punya wudhu kalau bisa. Ustadz, kalau saya baca nggak pakai wudhu atau boleh? Boleh. Ya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf di Al-Quran, falahu hasanatun, mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10. La aqul alif lam min harfun, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam min itu satu huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Tapi saya mengatakan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya kalau kita membaca satu huruf dalam Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Ini hadis sahih, ya, riwayat Tirmidzi. Nah, menurut Imam Ali, Sayyidina Ali, ya, di kitab Risalatul Mu'awana, di kitab Irsyatul Ibad ila Sabili Rasyad, Sayyidina Ali, ya, menafsiri hadis ini begini. Orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat dengan berdiri, Pak, itu satu huruf mendapatkan 100 kebaikan. Jadi makanya kalau membaca Al-Quran sing apal opo wae dibaca di sholat, Pak. Jadi sholatnya ngadegi suwe, gak apa-apa. Ya. Nah, kalau umpamanya membaca Al-Quran di dalam sholat dengan duduk mendapatkan 75 kebaikan. Membaca Al-Quran di luar sholat, ya, dengan wudhu mendapatkan 51 huruf. Membaca Al-Quran tanpa wudhu, tentunya di luar sholat, itu mendapatkan 10. Artinya apa? Hadis ini baca Al-Quran tanpa wudhu, ya. Artinya apa, boleh-boleh, yang penting tidak memegang mushaf, hafalan, ya. Saya itu hafal 14 surat, Pak. Ya, Quran itu 14 surat saya hafal. Mulai Al-Hakumut sampai Qul a'udzu binnas itu 13 surat. Ditambah Al-Fatihah jadi 14 surat hafal saya itu. Nah, di Quran itu suratnya 114, hafal 14, sing 100 ya mbo, Pak, wis mbok hafal buka, ya. Sing penting wis hafal 14 iso ngimami salat tarawih, ya. Jadi kalau kita hafal, kita baca tidak punya wudhu, itu dapat 10 kebaikan, ya. Jadi lalu di samping wudhu membaca ta'awud, ya, sebelum kita baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, itu hak Al-Quran. Lalu membaca bismillah. Nah, hukum membaca bismillah dalam Al-Quran pertama wajib itu bila membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu wajib membaca bismillah, karena bismillah itu salah satu dari ayat Al-Fatihah, ya. Jadi tidak boleh baca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, tidak boleh, harus bismillah. Loh, itu imam mungkin kok langsung alhamdulillah, baca bismillah, Pak. Bismillahnya tidak keras, ya. Jadi tetap bismillah, itu wajib. Nah, sunnah itu bila membaca di surat selain Al-Fatihah dan surat At-Taubah, ya, itu sunnah. Jadi membaca surat apa saja diawali bismillah, tengah-tengah awali bismillah, itu sunnah. Haram bila membaca di awal surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah, bara'atu minallahi wa rasulihi dan seterusnya itu. Ya, itu haram awalnya. Tengah-tengah bagaimana? Ada yang memperbolehkan, ya, tidak ada kesunahan tapi boleh, ya. Lalu di samping baca ta'awud, a'udzubillah, baca bismillah, terus
Al-Quran itu ada hak tentang alamatul waqaf. Ya, jadi alamatul waqaf. Wah, ini pakai apa? Bahkan bakso ini nggak ngatasi. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan lah ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya makasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Ya makasih jodoh, mudah-mudahan berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah menghilangkan semua dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.